Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan rembulan, semuanya terlihat bersujud padaku." Ayahnya berkata, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Benyamin, kenapa engkau duduk di sini? Kenapa kamu tidak bermain bersama Yusuf? Apakah kamu tidak tahu di mana Yusuf? Di mana Yusuf? Bersama ayahnya. Dia meninggalkanmu sendirian. Tidak, dia tidak meninggalkanku. Kami telah bermain bersama sampai Bapak memanggilnya. Saya jadi iri terhadap saudara kita Yusuf. Bapak tidak mau berpisah darinya walaupun semenit. Dan walaupun dia bermain atau bersenang-senang, Bapak selalu mengawasinya. Benar, saudaraku. Saya juga iri padanya. Tidak cukupkah dia dengan ketampanan dan kelembutannya? Sampai-sampai Benyamin yang masih kecil tidak mendapatkan perhatian penuh dari bapaknya. Yusuf! Yusuf! Dari hari ke hari, bapak kita semakin mencintai Yusuf. Dan dia melupakan kita. Sepertinya dia tidak memiliki anak lagi selain dia. Iya, semua orang, baik dari kerabat dekat maupun jauh, mencintai dia karena kebaikan dan ketampanannya. Andaikan mereka menahannya di rumah bibinya. Dan gagal segala tipu daya yang kita persiapkan untuknya. Ia masih saja mendapatkan kasih sayang bapak kita. Mari kita kasih ia pelajaran yang takkan pernah ia lupakan. Agar bapak akhirnya bisa memperhatikan kita. Bagaimana menurutmu? Mari. Ya, tapi bagaimana caranya? Kita harus segera menyusun rencana. Ayo, bagaimana menurut kalian? Ya, kalau begitu lebih baik kita kerjakan saja. Apa yang sedang kalian kerjakan malam-malam begini? Kami sedang menikmati sinar rembulan. Kau mau ikut gabung? Kalian menikmati sinar bulan sambil membicarakan Yusuf ya? Tidak, sama sekali tidak sama tidak. sekali. Iya. Bapak, izinkan kami mengajak Yusuf untuk berlomba lari. Iya, Bapak. Biarkan dia pergi bersama kami. Tolonglah. Lihat, Yusuf bukan anak kecil lagi. Dia sudah sanggup berlari. Saya juga ingin bermain bersama mereka, Bapak. Jangan, kamu masih kecil, Benyamin. Tolonglah, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Kita akan menjaganya dengan baik dan kita akan merasa senang menemaninya. Tidakkah kalian dengar apa yang dikatakan oleh Bapak? Dia takut Yusuf akan pergi jauh ketika kalian sedang bermain-main. Dan dia akan dimakan serigala. Tidak begitu. Tidak begitu. Aduh. Mereka meninggalkanku seorang diri dan mereka semua pergi membawa Yusuf bersamanya. Pastilah mereka sekarang sedang bersenang-senang dan bermain-main. Aku jadi bingung. Apa yang mesti aku lakukan ya? Apa yang akan kita kerjakan sekarang? Bagaimana cara membinasakannya? Mari kita lempar saja dia ke dalam sumur ini. Terus, apa yang akan kita katakan kepada Bapak? Katakan saja, seekor serigala telah menerkamnya. Apakah Bapak mempercayainya? Ayo. Bapak, mereka sudah pulang. Dia telah dimakan serigala. Dia menjauh dari kita waktu kita lengah dan dimakan serigala. Kasihan Yusuf. Dan ini bekas-bekas darah di bajunya. Kasihan sekali. Maafkan kami, Bapak. Ya, betapa kami Maafkan kami, mencintainya, Bapak. Dia telah dimakan serigala, Pak. Kami lengah untuk menunggunya. Kalian keterlaluan. Bagaimana bisa kalian membiarkan saudara kita Yusuf?
Kita harus menemukan air. Persediaan air kita tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan kita menuju Mesir. Tenang saudaraku, sebentar lagi kita akan menemukan air. Tapi bagaimana? Kita berada di padang pasir yang kering. Jalan lurus ke arah sini. Saya yakin, saya pasti akan menemukan sumur. Sumur? Sumur? Iya. Di mana? Ini dia, ayo cepat. Lihat, ayo cepat. Wah, ada airnya tidak ya? Sumur ini berat sekali. Apa yang terjadi dengan sumur ini? Berat sekali. Iya, sangat berat. Berat sekali. Anak kecil? Wah, sungguh tampan dan rupawan. Aku tidak pernah melihat anak setampan ini. Ya, benar-benar seperti malaikat. Dia seperti malaikat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seorang mengambil air. Maka dia menurunkan timbanya dan berkata, "Oh, kabar gembira, ada seorang anak muda." Kemudian mereka menjadikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan Pak, ini Pak. Terima kasih. Ya, silakan dibawa. Mari. Ayo, mari beli dagangan saya. Ini Ya, daging silakan. paling segar. Ayo silakan Pak. Ayo. Ini masih Tinggal segar pilih, ya? Pak. Iya. Berapa, Berapa Pak? harganya, Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Oh iya, iya, iya. Selamat datang. Kita telah tiba di Mesir. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menjualnya. Jaga anak muda ini. Wahai penjual budak, dan jangan kau jual dia kecuali kepada orang-orang terhormat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, dengan beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah Anda ingin membelinya, Tuan? Iya, Namanya Yusuf. Dia tidak hanya tampan, namun juga sopan dan cerdas, Tuan. Dan dia juga anaknya rajin, Tuan. anak ini akan tinggal di istanaku. Aku tertarik padanya. Dia akan menjadi anak kami. Ambil seberapa maumu dari uang ini, wahai penjual budak. Seandainya saja kita tidak membuang. Kita menyesal. Ya, telah lewat tahun demi tahun sejak kepergiannya. Dan bapak kita tidak pernah berhenti dari tangis dan kesedihan. Ia sampai kehilangan penglihatannya. Siapa anak muda yang dipenjara ini? Dia adalah Yusuf, Yang dipelihara Tuan Menteri. yang terkenal dengan sebutan Asidik itu. Bagaimana ia bisa masuk penjara? Disebabkan tipu muslihat istri menteri. Dia memiliki wajah tampan bak malaikat. Jadi tidak mungkin dia yang bersalah. Oh iya, tadi malam aku bermimpi. Apakah kau bisa menafsirkan mimpiku? Alangkah baiknya kita tanyakan saja kepada Yusuf. Karena dia adalah seorang penafsir mimpi. Baiklah, kalau begitu kita tanyakan. Ayo. Ayo. Yusuf, aku adalah pemimpin tukang air di Istana Menteri. Dan ini ketua pembuat roti, temanku. Kami ingin engkau menafsirkan mimpi kami berdua. Mana ketua tukang air? Suruh menghadap ketua tukang air. Andaikan ada orang yang mampu menafsirkan mimpiku tadi malam.
Dapatkah aku menunjukkan orang yang bisa melakukannya? Kau tahu orang yang bisa menafsirkan mimpi? Dia adalah Yusuf. Dia pernah menafsirkan mimpiku dan berkata bahwa aku akan bebas dari penjara. Dan saya sekarang ada di hadapan tuanku. Suruh dia datang menghadapku sekarang juga. Tujuh tahun pertama penuh kebaikan dan kesuburan, dan 7 tahun kedua kemarau dan kelaparan. Ini adalah tafsiran Yusuf. Bagus kau Yusuf, dan sekarang pembesar kaum itu telah memberikan hadiah dan menjadikanmu bendahara negara. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan demikianlah kami memberikan kedudukan terhormat bagi Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa untuk pergi kemana saja di bumi Mesir itu. Kami limpahkan rahmat kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemarau telah melanda seluruh negeri. Tanah ini tidak lagi subur. Gudang biji-bijian dan gandum telah habis persediaannya. Bagaimana ini? Kita akan pergi ke bendahara raja dan meminta gandum kepadanya. Apakah engkau setuju? Kami ingin menemui bendahara raja. Untuk apa? Untuk mendapatkan gandum dan biji-bijian. Ikut saya. Ikut. Tuanku bendahara, saudara-saudara ini ingin meminta gandum. Tanyakan pada mereka. Mereka datang dari negeri mana? Tuanku menanyakan, kalian semua berasal dari negeri mana? Kami datang dari negeri Palestina yang sudah dilanda kekeringan dan kelaparan. Dan makanan persediaan kita sudah tidak mencukupi lagi. Ambillah gandum dan biji-bijian sesuka hatimu. Tuanku bendahara memerintahkan untuk menaruh timbangan kerajaan di dalam barang-barang mereka. Dan apabila mereka mau pergi, periksa dan geledahlah mereka dengan tuduhan mencuri takaran kerajaan yang hilang. Kau dengarkan apa yang kukatakan? Bagaimana pendapatmu? Aku tidak tahu, tapi karena inilah perintah tuanku. Titik. Takaran milik raja telah hilang. Kami harus memeriksa barang-barang kalian. Ini tidak boleh, karena kami tidak mencuri apapun. Takaran itu ada pada saudaranya yang paling kecil. Karena kami telah menemukan takaran ini pada saudaramu yang kecil, jadi kami harus menahannya dulu. Tidak, bagaimana mungkin kami akan pulang tanpa Ini dia? adalah balasan baginya. Tolong, lepaskan dia dan tahanlah aku sebagai gantinya. Tolong Tuan, lepaskanlah dia. Aku tidak berkuasa untuk itu.
Benyamin tidak pulang bersama kita karena Tuan Bendahara menuduhnya mencuri dan menahannya di sana. Bagaimana? Maafkan kami tidak bisa menjaganya. Tolonglah, jangan menangis, Bapak. Cukup kesedihanmu untuk Yusuf saja. Aku sudah percaya bahwa ini adalah perkara jahat. Tapi dia saudaraku Yusuf yang selama ini menghilang. Dan apa yang terjadi tidak lain kecuali biar aku bersamanya lagi. Betapa mujurnya aku. Andaikan saudara-saudaraku tahu. Tapi ayah, pasti dia akan bersedih. Sebagaimana ia bersedih kala kehilangan Yusuf. Aku akan pergi menemui bendahara dan meminta kepadanya untuk mengembalikan Benyamin. Aku tidak tahan lagi melihat bapak menangis siang dan malam. Aku menyesal, ini membuatku merasa sedih. Dia telah kehilangan penglihatannya karena terlalu banyak menangis. Kalau begitu, ayo kita Iya, berangkat. kita berangkat. Iya, Ayo. kita berangkat. Tuanku Bendahara, Tuanku Bendahara. Tuanku Bendahara. Tuanku siapa? Bendahara. Benyamin, ia masuk penjara. Apa yang kau kerjakan di sini, Benyamin? Iya, kenapa kau bisa berada di sini? Kenapa kau di penjara? Mengapa aku di penjara sedang aku tidak mencuri? Dan bendahara itu saudara kita, Yusuf. Yusuf, saudara kita. Iya, dia itu Yusuf. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kau kepada kami. Segala puji bagi Allah. Wahai Bapak, ini Yusuf dan Benyamin telah kembali kepadamu. Syukur dan puji bagi Allah. Dan kita telah meminta kepadanya untuk memaafkan kesalahan kami. Dan ini baju Yusuf. Ia berkata, letakkan baju ini di wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali. Segala puji bagi Allah. Dia dapat melihat kembali. Kita harus bersyukur. Iya, penglihatannya telah pulih kembali. Segala puji dan syukur kepada Allah. Tidak ada hal lain lagi kecuali kita semua pergi ke tempat saudara kita Yusuf untuk berkumpul di sana.